Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vonilia Viola Casta, NIM 20110417108, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Pak Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UTS Perilaku Konsumen yang diberi oleh Pak Adi. Langsung saja kita ke soal yang A. Ya, saya aktif nonton video yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 5 video perilaku konsumen. Adapun judul video yang saya tonton adalah: yang pertama, proses pengembalian keputusan. Kedua, model keputusan konsumen. Ketiga, teori sikap dan pengaruh terhadap perilaku konsumen. 4. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 5. Faktor sosial dalam perilaku konsumen. Lanjut ke yang B. Ya, saya memberi komentar pada video yang Bapak posting di Instagram. Ada 5 video yang saya beri komentar. Yang pertama, topik proses pengembalian keputusan. Tahap di mana konsumen sadar akan keperluan dan kebutuhan. Information seek of seek, pencarian informasi. Collect and evaluation of dan pemilihan alternatif. Buy or back, call and pull, keputusan untuk membeli. For food as and free for, pembuangan produk. Yang kedua, perilaku konsumen adalah semua kegiatan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat belum membeli, ketika membeli, dan menghabiskan barang dan jasa. Setelah melakukan hal di atas itu, evaluasi. Ada beberapa jenis konsumen, yaitu: yang pertama, konsumen individu atau konsumen akhir. Keluarga adalah konsumen individu atau konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang atau jasa yang langsung dikonsumen oleh konsumen itu sendiri, atau membeli barang dan jasa yang langsung digunakan. Selanjutnya, konsumen organisasi. Biasa organisasi bisnis atau organisasi pemerintah, masyarakat pemerintah, maupun sebuah kelompok konsumen. Organisasi itu membeli barang dan jasa untuk proses produksi yang menghasilkan barang lain yang kemudian jual ke konsumen lain. Dimensi perilaku konsumen yaitu memiliki kesamaan dan perbedaan, memakai pakaian dan aksesoris, globalisasi, ekonomi, perdagangan dan budaya, batas geografi, dan budaya program pemasaran agresif dari perusahaan multinasional. Kita masuk ke soal nomor 3. Strategi pemasaran, perbedaan individu, faktor lingkungan sosial. Keluarga dan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang secara tidak langsung menjadi faktor pelaku konsumen. Siklus hidup keluarga, wanita sebagai konsumen, sosialisasi anak sebagai konsumen. Nomor 4, faktor sosial dalam konsep bisnis merupakan keadaan konsumen yang dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian atau jasa. Menurut Kotler, faktor sosial dalam meliputi kelompok acuan keluarga dan status sosial konsumen. Faktor sosial berdasarkan indikator kelompok anggaran atau keluarga. Faktor kelompok, menurut Kotler pada tahun 2005, kelompok acuan merupakan kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang, yang memiliki potensi untuk membentuk sikap atau perilaku individu. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan, sedangkan kelompok yang memiliki pengaruh tidak langsung disebut kelompok aspirasional. Faktor keluarga. Secara ilmiah, keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih individu yang berhubungan darah, pernikahan, atau adopsi yang tinggal berdampingan, yang menjadi acuan primer yang paling terpengaruh
bahwa ketika pembelian tidak lagi bertransaksi dengan keluarganya. 5. Sikap memiliki 3 unsur. Yang pertama, kognitif ataupun pengetahuan, kemudian efektif atau emosi bersamaan, kemudian konektif atau tindakan strategi. Pemasaran perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, partai politik, kemudian proses keputusan yaitu mengenal kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian konsumen, evaluasi dan pasca. Kepercayaan sikap dan perilaku yaitu membentuk sikap konsumen, kepercayaan sikap dan perilaku konsumen, atribut produk dan konsumen memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Selanjut, karakter sikap. 1. Sikap memiliki objek, arti sikap konsumen harus terkait dengan objek yang terkait dengan konsep konsumsi dan pemasaran. 2. Konsistensi sikap itu sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Faktor situasi sering menyebabkan inkonsisten perilaku. 3. Sikap positif, negatif, dan netral, artinya sikap yang memiliki dimensi positif, negatif disebut sebagai karakteristik, valensi, dan sikap. Fungsi sikap atau lanjutan. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai yang hidup dan identitas sosial dari seseorang. Sikap akan menggambarkan minat, hobi, kegiatan, dan opini dari seseorang. Konsumen, keinginan tahu adalah salah satu karakter konsumen yang penting yang selalu ingin tahu banyak yang menyebabkan kebutuhan konsumen. Seringkali konsumen perlu tahu produksi terlebih dahulu selain ia menyukai kemudian memberi produk tersebut. C. Manfaat yang saya peroleh dari menonton video Bapak adalah 1. Memahami pentingnya proses-proses pengambilan keputusan. 2. Bertambahnya wawasan tentang keputusan konsumen, mengetahui macam-macam jenis konsumen, dimensi perilaku konsumen, dan pentingnya mempelajari perilaku konsumen. 3. Mengetahui sikap-sikap perilaku konsumen. 4. Mengetahui bahwa keluarga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 5. Mengetahui faktor sosial yang ada dalam perilaku konsumen. Yang B, tentu saja yang ke A, motivasi itu tidak pernah dikatakan baik apabila tujuan diinginkan itu tidak baik. Sebagian mana dijelaskan di atas bahwa motivasi selalu berkaitan dengan kebutuhan. Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan secara berurutan menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida kebutuhan. Yang A, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah merupakan jasmani manusia, misalnya akan makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya. Untuk belajar yang efektif dan efisien, siswa harus sehat. Yang B, kebutuhan rasa aman. Manusia membutuhkan ketentuan dan keamanan jiwa. Perasaan takut akan kegagalan, kecemasan, kecewa, dendam, ketidakseimbangan mental, dan ancaman kegoncangan emosi yang lain dapat mengganggu kelancaran belajar siswa. Yang C, kebutuhan mendapat kasih sayang dan memiliki. Dengan mendapatkan kasih sayang, seseorang merasa bahwa dia diterima oleh kelompok mereka, bahwa ia merupakan salah seorang anggota keluarga yang cukup berharga. Yang D, kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain. Harga diri seseorang timbul dalam hubungannya dengan orang lain. Seseorang akan merasa dirinya dihargai oleh orang lain apabila ia merasa bahwa dirinya dianggap penting. Dalam hal ini, tugas guru adalah mencari dalam
diri siswa, apa yang membuat siswa itu merasa dirinya dianggap penting. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang terkandung di dalam dirinya. Yang F, kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti adalah kebutuhan untuk mengetahui, rasa ingin tahu, mendapat pengetahuan, informasi, dan untuk mengerti sesuatu. B, terdapat 4 faktor yang mengaruhi perilaku kebutuhan pembelian konsumen, yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Adapun yang menjadi faktor-faktor keputusan pembelian yang dipertimbangkan penelitian adalah lokasi, kelengkapan produk, dan harga. C, perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional, nalar, dalam mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan konsumen rasional atau konsumen yang tidak rasional adalah konsumen yang jika membeli produk tidak berpikir panjang terlebih dahulu. D, awal saya melihat suatu aplikasi online shop yang sekarang sudah tidak asing lagi, dan saya melihat-lihat sepatu. Akhirnya saya tertarik. Selain tertarik, saya juga sedang membutuh sepatu. Karena hal itu saya langsung memesan sepatu tersebut. Metode penelitian A. Ya, saya aktif menonton video metode penelitian bisnis yang Bapak posting di Instagram. Saya menonton 4 video, adapun judul-judul video yang saya tonton adalah menyusun teori pada bab 2, variabel penelitian, 3 macam-macam variabel penelitian dan penjelasan, 4 menentukan variabel penelitian. B. Ya, tentu saja saya mengkomentari video metode penelitian bisnis yang Bapak posting di Instagram. Saya memberi komentar pada 4 postingan metode penelitian di Instagram. Membuat bab 1 boleh di-copy asal dicantumkan referensinya dengan jelas dan digunakan tidak lebih presisnya dari 20%. Menyusun bab 2, pastikan outline-nya hanya daftar isi. Online-nya harus dibuat dulu, setelah itu memiliki teori. Dalam memiliki teori, kita memilih yang tepat sesuai keinginan kita yang sedang dan seiring dengan apa yang kita maksudkan. Dalam bab ini, teori terlebih dahulu baru didefinisikan, setelah itu dianalisis dengan jelas, kemudian mendapat kita harus dari berbagai sumber yang kita cantumkan. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel. Dependen atau terkait variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Kemudian variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Variabel ini biasanya dinotiskan dengan Y. Variabel dari suatu penelitian merupakan kegiatan menunjuki hipotesis atau kesimpulan atau dengan digunakan sementara, artinya menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris yang ada dalam dunianya dan merupakan pengelompokan secara logis dari 2 atau lebih suatu atribut dari objek yang diteliti. Macam-macam variabel penelitian dan penjelasan. Variabel yang mengetahui atau menjadi sebab atas terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terkait adalah variabel independen. Variabel terkait adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel moderator adalah sebuah tipe khusus variabel untuk membentuk apa ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas. Menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu
atribut atau sifat atau nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai suatu objek yang memiliki nilai penting dalam sebuah riset. Variabel dapat menghasilkan sebuah informasi. Variabel dua bentuk, yaitu variabel bebas atau independen yang mempengaruhi variabel lainnya, variabel independen, variabel yang dipengaruhi oleh yang lain. Yang C, manfaat yang saya peroleh dari menonton video metode penelitian bisnis: mengetahui jenis-jenis variabel, mengetahui macam-macam variabel dan penjelasannya, mengetahui jenis variabel penelitian dalam bentuk skripsi, mengetahui cara menyusun teori pada bab 2. D, tentukan permasalahannya. 2. Tentukan ruang lingkup pembahasan. 3. Gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Perbedaannya referensi. 7. Jangan terlalu represif. 2. Latar belakang dimaksud untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Karena latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah penelitian untuk sistematis proposal yang ingin dipecah. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. 3. Menurut Andre dan Hildebrandt, merumuskan masalah yang baik jadi dibuat secara terencana, efektif, dan memiliki karakteristik rumus masalah yang baik menuntut hipotsis penelitian agar dapat dilakukan penjualan. Karakteristik yang terakhir adalah masalah yang diangkut harus relevan dan dapat dikelola. Cara membuat rumus dan masalah yang selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus 5W ditambah 1H. Jika Anda mengalami kesulitan menentukan topik atau tema penelitian, Anda bisa menerapkan 5W tambah 1H. Caranya cukup membuat pertanyaan yang menarik sebanyak mungkin yang Anda minati. 4. Secara umum, tujuan penelitian antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau pemuatan baru sebagai pembuktian atau pengujian tentang keterbatasan dari pengaturan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensial yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.